Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawi dengan NIM 2017-032. Di sini saya akan mereview jurnal manajemen law firm yang minimalnya 5 jurnal dan juga untuk memenuhi tugas. Oke, next. Yang pertama, jurnal yang saya dengan judul Analisis Efektivitas Manajemen Perubahan pada Firma Hukum MAP dengan penulis Aisyah Pia Arun Putri. Di sini intisari dari judul tersebut adalah perubahan signifikan yang terjadi pada firma hukum MAP adalah ketika pada 3 tahun yang lalu Managing Partner memutuskan untuk mengimplementasikan Strategic Management CRM ke dalam proses bisnis dari firma hukum ke firma hukum MAP. CRM itu sendiri adalah sebuah sistem yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM juga berfungsi sebagai suatu upaya dalam menyediakan jembatan strategis antara teknologi informasi dan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan klien serta untuk meningkatkan profitabilitas organisasi. Tentunya terdapat driving force serta sustaining force yang dimiliki oleh firma hukum MAP dalam mengimplementasikan CRM tersebut ke dalam proses bisnisnya. Yang pertama, CRM membantu para pemakai dalam mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana firma berinteraksi dengan klien dan membangun serta menjaga hubungan profesional dengan klien. Ya, intinya bagaimana membangun sebuah hubungan profesional yang epic yang tidak membuat kecewa klien. Yang kedua, membantu firma dalam menjadikan pandangan luas mengenai interaksi dengan klien. Ya, di sini mungkin diberi pemahaman bagaimana jika masuk di persidangan atau lebih baik contohnya atau mediasi atau masuk ke persidangan seperti itu. Ketiga adalah membantu firma dalam mengintegrasikan database firma dari waktu ke waktu dari segi billing system, human resources system, serta document management system. Di sini ini lebih ke mengarsipkan lebih apa ya, lebih bagus gitu lah untuk nanti kalau seandainya dibutuhkan mudah dicarinya. Keempat, membantu firma dalam membuat trendline forecast yang dapat melacak accurate relationship antara firma dan klien. Itu dari urutan pertama. Yang kedua, judulnya analisis dimensi kualitas pelayanan dan efektivitas strategi operasional pada firma hukum MAP. Penulisnya sama dengan yang pertama, Aisyah Putri. Di sini beliau telah melakukan fokus group decision yang dimana sebenarnya ada 9 bagian untuk pertanyaan, tetapi di sini saya hanya menulis 6. Yang pertama, sustainability, yaitu elemen dari sisi quality yang didapatkan. Yang pertama, berisi mengenai komunikasi yang terjalin antara klien dengan advokat, yang mana komunikasi terjalin dengan baik. Yang kedua, mengenai image tampilan firma hukum dan sebagainya. Yang selanjutnya, reliability, yang dimana berfokus pada yang pertama, ketergantungan klien. Di sini intinya klien itu bergantung pada pelayanan oleh firma hukum, sangat dibutuhkan. Terus bahwa setelah dilakukan pertanyaan-pertanyaan bahwa mereka dapat bergantung pada pelayanan dari firma hukum tersebut dari segi legal opinion dan advokat yang dapat dianggarkan oleh klien. Yang kedua, mengenai ketepatan pelayanan dari pelayanan oleh firma hukum. Kemudian keempat, kalian mengatakan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh MAP sudah tepat karena apabila ada perubahan di persidangan mereka akan diberitahu. Selanjutnya, responsiveness juga merupakan salah satu dari sisi quality. Responsiveness dalam fokus ini memfokuskan pada pertama kecepatan jawaban, di mana dalam keempat yang tersebut
firma hukum sudah cepat dalam bahwa mereka puas dengan keproaktifan advokat firma hukum MAP, karena advokat dapat memberikan masukan yang sesuai dengan kemajuan proses hukum yang ditemui dalam banyak bahwa dari sifat ini sudah sesuai dalam proaktifnya, terus memberikan masukannya sudah bagus menurut para klien. Empati dan assurance. Empati sendiri di sini bagaimana firma hukum harus memiliki pendekatan yang berbeda karena setiap klien memiliki isu hukum yang berbeda, dan firma hukum sudah memiliki itu semua. Di sini empatinya kita harus pandai-pandai untuk memiliki pendekatan atau untuk menarik klien kita atau kita untuk mengetahui sebuah masalah. Yang selanjutnya assurance. Di sini sungguh dalam segi transparansi dan memenuhi ekspektasi klien mengenai bagaimana hukum tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya lanjutan yang ketiga, implementasi manajemen Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Penulisnya Ansari. Di sini berkaitan dengan tentang pengaruh teknologi informasi pada manajemen advokat, yang dimana yang pertama dari implikasi umum. Implikasi umum ini aspek dari aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya. Berulang-ulang yang digunakan serta kehilangan kepuasan kerja pada kliennya. Kantor, yang kedua, kantor akan merasakan perubahan apabila menggunakan sistem kearsipan. Ketiga, media elektronik lebih cepat dalam mencari sesuatu, misalnya arsip-arsip itu. Pelayanan dan kecakapan kantor apabila melakukan jasa. Yang selanjutnya, maksud dari pelayanan dan kecakapan bahwa sudah dengan zaman sekarang ini sudah cakap dibutuhkan. Lanjutnya, komunikasi bisnis itu kantor. Lanjutnya, implikasi terhadap keadaan kantor advokat. Sebagaimana staf administrasi, staf legal yang meliputi para advokat dan atau kelompok satu wadah kantor, memberikan pengarahan dan keterampilan, memberikan pelayanan, terus mempermudah klien, mempermudah pencarian data dan hukum, menjadikan sistem komputerisasi, mendorong karena melakukan inovasi pelayanan advokat, dan yang terakhir lebih sedikit sedangkan kerugian dan keuntungannya dapat dilihat. Ada kerugian yang ketiga, karyawan cenderung mengampangkan pekerjaan, peralatan sebelum keadaan error seperti komputer, membutuhkan waktu dalam memindahkan dokumen dalam sistem komputerisasi. Dengan keuntungannya menghemat biaya dalam melakukan pengganda. Tentunya kalau kita cetak semuanya, otomatis kita membutuhkan tempat, dan tempat itu harus entah itu apa, dibuat apa, atau dibuat rapi itu tempat. Bahwa kecepatan dalam mengakses data menggunakan sistem elektronik. Kalau kita dibuat berangkas, otomatis walaupun kita diurutkan dengan nama R, A, B, C, D, E sesuai dengan nama, tapi mesti kalah dengan sistem elektronik. Selanjutnya, untuk mengambil keputusan dapat dimulai dari proses dan dicari secara cepat. Produktivitas meningkat secara cepat, kebebasan dalam bekerja karena adanya berbagai keperluan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya manajemen advokat. Di sini faktor yang pertama, kondisi resesi perdagangan ekonomi internasional. Yang kedua, peraturan dalam bentuk pengembangan dan business standards. Ketiga, dasar pemahaman saling pengertian atas kefungsian dapat dilakukan oleh personal law office tersebut karena manajemen tidak boleh dilakukan. Mengembangkan manajemen pada hubungan antar kantor hukum dengan klien. Terus, kompetensi individu para memberikan bantuan hukum pada kliennya yang akan menentukan kepuasan. Sehingga secara garis besar dapat dikatakan bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia adalah manajemen yang berpusat pada berorientasi pada inti konsep manajemen Pradi mendorong adanya suatu pengelolaan kantor yang efektif. Yang ketiga, setiap tindakan, setiap keputusan, setiap pertimbangan manajemen ukuran utama adalah ukuran ekonomi. Yang keempat, tugas kunci manajemen hidup di masa depan dari inovasi, harus inovasi dan inovasi.
Kelima, manajemen peradilan meliputi proaktif dan inovatif dalam mencari cara yang paling efektif untuk mengelola bisnis dari sudut pandang perubahan keadaan dengan kata lain termasuk dalamnya elemen kunci dari strategi. Yang keenam, di sisi lain, administrasi sebaiknya lebih konsen dengan pengelolaan pada efektivitas posisi yang ada pada saat itu. Yang selanjutnya, atau yang keempat, dengan judul strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di BHR Law Office. Penulis Niluh Putu Syariani. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan, strategi komunikasi yang digunakan untuk menggunakan miskomunikasi agar kinerja karyawan meningkat dalam pengarsipan dinamis adalah memperbaiki bentuk komunikasi dalam penyebaran pesan selama ini baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Di sini komunikasi verbal diantaranya dibentuk pada komunikasi verbal di sini dibentuk untuk peningkatan kinerja karyawan BHR Law Office, yang dimana kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan pesan secara serentak itu diadakan rutin, adanya kegiatan informal bulanan, terus kegiatan informal tahunan, ya, rapat rutin ya seperti ada permasalahan diselesaikan. Terus kalau kegiatan informal itu berbincang-bincang santai seperti kopi bareng. Kalau kegiatan informal tahunan itu seperti outbound, itu supaya apa ya, terjalin chemistry. Kemudian yang termasuk komunikasi formal memiliki adanya tiga karakteristik tersebut di atas. Tentunya harus ada pesan non-verbal yang mempengaruhi terhadap komunikasi. Non-verbal sendiri apa saja? Email, surat-surat menyurat, sosial media seperti grup WhatsApp. Itu saja yang bisa kita cari atau kita ulas dari jurnal yang ini. Selanjutnya jurnal yang terakhir, pengawasan kinerja advokat dalam pemberian bantuan dan pelayanan jasa hukum studi di Jawa Tengah dengan penulis Agus Angkasa dan Ibnu Nugroho, di mana berdasarkan hasil penelitian bahwa cara kerja dan kinerja advokat yang dilakukan di Yogyakarta, Solo, Semarang, Pekalongan, Banyumas, dan Jakarta diperoleh data sebagai berikut. Di Yogyakarta sampai saat ini belum terbentuk Dewan Kehormatan Advokat Daerah, apalagi komisi pengawas. Di Jawa Tengah, DPC Pradi berinisiatif menampung laporan atau pengaduan dari masyarakat atau kota lain. Dari laporan itu kemudian akan dikasih ke Dewan Kehormatan. Jadi sifatnya hanya klarifikasi, bukan persidangan. Dengan sifat pengawasan tersebut yang kurang maksimal, kalau dalam jurnal tersebut dikatakan bahwa dengan adanya hanya klarifikasi itu dikatakan bahwa kurang maksimal dan hanya mengandalkan pada laporan atau pengaduan saja, maka jumlah atau statistik yang menunjuk advokat bermasalah di Yogyakarta dan Jawa Tengah ternyata sedikit sekali, karena yang diambil atau sampelnya itu hanya klarifikasi atau laporan semata dan bukan dalam persidangan akhirnya, dan yang melaporkan juga klien-kliennya atau siapa, dan juga teman-teman sejawatnya juga seperti menutup-nutupi karena lagi ya anggap solidaritas teman gitu. Kemudian lantas siapa yang bisa memberikan penilaian? Di sini pada pada bait kedua memberi dapat siapa yang memberikan penilaian atas indikator ini adalah pengguna jasa itu sendiri, yaitu masyarakat. Tetapi sayang sekali dalam perundang-undangan disebut di atas tidak ada satupun yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung kepada advokat. Kondisi ini yang menyebabkan perlunya dibuat saluran atau sistem wadah bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pengawasan kinerja advokat. Dan juga lemahnya pengawasan internal.
sesama advokat menyebabkan sedikit sekali advokat yang tertangkap atau dilaporkan oleh versi sejawatnya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.